Georgia adalah negara persimpangan dua benua, Eropa di sebelah timur dan Asia di bagian selatan. Negara berpenduduk kurang dari 4 juta jiwa ini memiliki landscape alam yang menawan. Perpaduan antara pegunungan megah bersalju, lembah hijau, hingga laut di sebelah barat. Diapit pengaruh dua negara besar, Rusia dan Turki, Georgia memiliki budaya, tradisi, hingga religi yang penuh corak dan menarik untuk dijelajahi. Mengawali pagi ini dengan bersepeda di kota Kakheti membuat saya menjadi lebih bersemangat. Apalagi kota ini dikelilingi oleh pegunungan Kaukasus yang sangat luar biasa indahnya. Di penghujung musim dingin, jejak salju yang tersisa adalah rupa negeri ini. Rumput juga belum sempurna menghijau, serta sebagian pohon yang masih merangas. Namun, semua itu tidak menghapus pesona kota Kakheti. Terlebih, serba rupa budayanya menjadi pendorong saya untuk tetap mengayuh sepeda di tengah udara yang dingin. Meski kota ini dikelilingi oleh pegunungan Kaukasus, tapi ternyata cuacanya tidak terlalu dingin. Apalagi saya beruntung pagi ini ada matahari yang cukup menghangatkan saya. Desa Sinandali adalah sebuah desa kecil yang terletak di tengah wilayah Kakheti. Desa ini terkenal dengan keindahan alam dan teknik pertanian tradisional yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Meski saat ini pepohonan tidak sehijau saat musim semi, tapi daya tarik desa ini membuat saya kagum. Semakin saya turun ke bawah, di sini pohonnya semakin rindang. Dan untuk saya yang berpuasa, ini tidak akan terasa karena memang pemandangannya yang sangat indah. Woo! Cukup dingin, tapi paling tidak dengan bersepeda membuat tubuh saya lebih hangat. Untuk menikmati pengalaman tak terlupakan ini, wisatawan dapat menyewa sepeda ke beberapa operator yang ada. Terdapat pilihan jenis sepeda gunung atau sepeda jalan raya, menyesuaikan dengan rute yang akan ditempuh. Petualangan saya masih berlanjut di sekitar pegunungan Kaukasus. Saya akan mencicipi dan membuat masakan tradisional dari tanah Georgia di Kakheti. Selamat coba. Saat ini saya akan membuat roti yang khas sekali dari Georgia, yaitu sotis puri. Masakan tradisional Georgia memiliki ciri khas tersendiri karena mendapatkan pengaruh dari cita rasa Eropa dan Timur Tengah. Masakan khas Georgia merupakan hasil dari interaksi dari kuliner yang dibawa oleh para pedagang zaman dahulu. Roti menjadi makanan pokok masyarakat Georgia. Sekilas terlihat mudah,
Namun membuat adonan sotis puri ini membutuhkan tangan terampil yang sudah teruji. Jadi setelah digulung, kemudian ditarik, and then, kita kasih air dulu tangannya, sedikit dipijat-pijat, and ready to oven. Sotis puri memiliki peran kuat dalam sejarah kuliner Georgia. Tradisi memanggang roti ini berasal dari zaman kuno saat Georgia berada di persimpangan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Ini pengalaman pertama untuk saya membuat sotis puri di tempat pembakaran yang sangat tradisional ini. Ton adalah moven tradisional yang digunakan untuk memanggang adonan sotis puri yang sudah dibentuk. Teknik panggang ini diperkenalkan oleh pedagang Timur Tengah dan Asia Tengah yang kemudian disesuaikan dengan tradisi lokal Georgia. Menempelkan adonan sotis puri ke dalam ton rasanya sangat menantang. Saya harus memasukkan tangan ke dalam tungku dan menempelkan adonan sotis puri ke dinding ton. Oke, ternyata di sini cukup hangat, tidak sepanas yang saya kira. Tidak perlu waktu yang cukup lama karena pembakaran ini mempunyai panas yang sangat stabil. Setelah matang dan mengembang, sotis puri harus diambil menggunakan 2 buah besi khusus yang digunakan untuk mencongkel dan mengait. Setelah sekitar 5 menit proses pembakaran, akhirnya sotis purinya sudah jadi. Ini masih panas, kita taruh ya. Bagi warga Georgia, roti bukan hanya menjadi makanan sehari-hari. Seperti sotis puri yang memiliki makna budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Georgia sehari-hari. Roti ini sering disajikan dalam perayaan dan perjamuan khas Georgia yang disebut supra. Nah, ini dia sotis puri yang sudah jadi. Wow, dari harumnya sangat menggugah selera untuk buru-buru dimakan, tapi tahan karena belum buka puasa. Tidak hanya ini saja yang akan saya buat, masih ada satu lagi yang masuk kategori dessert dan buatnya di sebelah sana. Teman. Georgia mempunyai ragam kuliner yang beraneka ragam. Tak kalah masyhur dengan sotis puri, saya akan mencoba membuat kuchkela, camilan unik dari Georgia. Selanjutnya kita akan membuat ini kuchkela. Tapi makannya tidak begini saja karena kita masih harus memberi pelapis. Kuchkela merupakan camilan tradisional yang terbuat dari kacang kenari atau walnut. Kacang kenari yang dirangkai dengan seutas benang ini kemudian dicelupkan ke dalam adonan khas sebagai pelapis. Bahan untuk kuchkela ini terdiri dari jus anggur dan tepung yang direbus hingga mengental seperti ini. Ternyata bentuknya tidak sama seperti yang dicontohkan tadi. Membuat sebuah masakan tradisional memang membutuhkan teknik dan keterampilan. Benang tak hanya digunakan untuk merangkai kacang kenari. Benang ini sekaligus menjadi pegangan saat mencelupkan kacang ke adonan yang begitu pekat. Saat ditarik, kacang akan diselimuti dengan campuran adonan jus anggur dan tepung yang kental. Ternyata tadi buatan saya memang kurang seperti yang dicontohkan karena memang adonan dari kuchkela ini sudah mulai mengeras begitu. Jadi kurang menempel ke walnutnya. Kita coba lagi. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya kuchkela saya sudah jadi. Bentuknya menyerupai sosis panjang yang harus dikeringkan sebelum dimakan.
Nah, ini jauh lebih bagus ya. Setelah ini kita akan menjemur Churchkela-nya di sebelah sini. Churchkela sudah dikenal masyarakat Georgia sejak berabad-abad silam. Dahulu, makanan ini digunakan sebagai bekal yang awet oleh pedagang dan prajurit Georgia yang melakukan perjalanan panjang. Churchkela ini harus digantung dan dijemur selama 10 sampai 14 hari. Sebenarnya Churchkela ini sudah bisa dimakan, tapi pada umumnya orang Georgia memakan Churchkela dalam keadaan kering atau seperti permen. Saya akan membawa makanan ini sebagai bekal berbuka sambil menikmati indahnya salju di pegunungan Kaukasus. Pemandangan sore hari di pegunungan Kaukasus sangat menakjubkan. Meski mataharinya tertutup oleh pegunungan, tapi pemandangannya tetap indah. Posisi matahari di wilayah Georgia memang terasa kontras dengan kondisi di Indonesia. Menjelang berbuka puasa, langit masih sangat terang, meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam.